Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat para Dewan Juri dan teman-teman sekalian yang berbahagia pada hari ini. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Jose Andreas Karus, saya dari SMA Regina Sari. Di sini saya akan memaparkan berbagai argumen saya sebagai pembicara dari tim oposisi dan tim pemerintah terhadap mosi kita pada hari ini, yaitu mengenai bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai ataupun tes akademik. Yang pertama-tama saya akan membatasi topik kita pada hari ini, yaitu arti dari kata mahasiswa tersebut. Menurut KBBI, arti dari kata mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi. Seperti yang kita ketahui bahwa perguruan tinggi itu contohnya adalah PTN atau perguruan tinggi negeri dan PTS perguruan tinggi swasta. Lalu arti dari kata talenta atau bawaan sejak lahir yang diberikan oleh Tuhan. Mengapa mosi kita ini penting untuk diperdebatkan pada hari ini? Di mana tes akademik ini yang telah diberlangsungkan sampai saat ini menekankan setiap individu, setiap orang untuk memahami materi bidang yang sangat banyak, yaitu dari ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Banyak sekali individu, para pelajar yang menerima pelajaran yang sangat banyak setiap harinya. Contohnya saja, masih banyak sekolah yang memiliki jadwal muridnya itu dari pagi sampai sore dengan mata pelajaran yang sangat banyak. Jadi setiap orang ditekankan untuk mendapatkan hasil nilai dan tes akademik yang tinggi. Hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap setiap pelajar, terhadap setiap pelajar tersebut, di mana banyak sekali lingkungan yang memaksa dia untuk mendapatkan nilai atau tes akademik yang bagus. Mengapa? Contohnya saja dari lingkungan keluarga, dari lingkungan pertama, dari lingkungan kita sejak lahir, yaitu keluarga, orang tua. Orang tua banyak yang menekankan kita untuk fokus terhadap nilai atau akademik kita. Mereka selalu bilang bahwa kamu harus rajin belajar, kamu harus mendapatkan nilai yang tinggi, kamu harus menguasai berbagai hal tersebut dari matematika sampai fisika dan semua rumpun, lalu kamu harus mendapatkan ranking 1 ataupun yang lainnya. Orang tua memikirkan untuk masa depan anaknya, untuk lebih fokus terhadap akademiknya, tetapi pelajar tersebut, individu tersebut belum tentu merasa bahwa disitulah kemampuannya, bahwa disitulah hal yang ia sukai. Hal tersebut dapat berdampak negatif. Mengapa? Calon mahasiswa baru akan masuk ke dalam dunia yang baru, yaitu di perguruan tinggi yang berbeda. Contohnya saja SMK. SMK menyiapkan fokus terhadap pelajarnya itu bekerja setelah lulus dari pembelajaran yang telah diterima. Sedangkan kampus, yaitu sedikit sekali kampus yang menyiapkan fokus bekerja setelah lulus sekolah. Contohnya saja SMK perhotelan. SMK perhotelan, ia bekerja, ia belajar dan akan lulus. Setelah lulus dia akan bekerja di hotel dengan ilmu dan kemampuannya dari sekolahnya. Kemudian umumnya SMK bekerja sama dengan perusahaan tertentu untuk ketersediaan lapangan pekerjaan bagi semuanya. Sedangkan pada akhirnya sarjana muda terbalik dengan universitas, di mana harus fokus akademik dibandingkan kemampuannya, yang pada akhirnya sarjana muda tersebut harus mencari pekerjaan lain dan bersaing dengan banyak orang lain, ribuan orang bahkan jutaan orang untuk bersaing demi masa depannya. Setiap orang tentu memiliki hak asasi manusianya. Terdapat pada Undang-Undang 1999 mengenai hak asasi manusia bahwa menyatakan bahwa setiap warga negara sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan berhak atas pekerjaan yang layak. Yang kedua, setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenaga kerjaan yang adil. Setiap orang memiliki hak asasi manusia untuk memilih pekerjaan, bukan dari tuntutan orang tua untuk masa depan kamu, tetapi
kita belum tentu, individu tersebut, pelajar tersebut belum tentu menyukai hal tersebut. Bisa saja apabila dia telah melakukan berbagai cara, dia telah mencari berbagai cara seperti menyontek, mencari dari jejaring sosial, bekerja sama, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan nilai tes dan akademik yang tinggi. Setelah ia mendapatkannya, ia akan lanjut dan membagi hasil, menceritakan hasil tersebut terhadap orang tuanya. Ia akan menceritakannya, orang tuanya akan bangga, tetapi apakah dia akan bangga terhadap dirinya sendiri? Tidak, karena dia merasa bahwa kemampuannya bukan di situ. Kemampuan dia di tempat lain, tetapi orang tua mereka memfokuskan diri ia untuk ke situ, bukan di tempat kemampuannya. Yang dapat memberikan dampak negatif lainnya yaitu kurangnya organisasi. Banyak sekali pelajar yang fokus terhadap nilai akademis, tapi dia berkurang, tetapi kemampuan dalam bersosialisasi ia tidak ada, karena dia hanya fokus satu terhadap tujuannya untuk mendapatkan nilai yang tinggi, akademis yang tinggi, untuk membahagiakan orang tuanya. Tapi apakah dia memikirkan kebahagiaan tentang dirinya sendiri? Jadi di sini saya menegaskan kembali bahwa saya menyetujui mosi ini, yaitu bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai ataupun tes akademik yang menekan setiap para calon mahasiswa baru untuk belajar mati-matian berbagai bidang yang belum tentu kemampuannya itu ada di situ. Begitu juga mosi ini dapat mempengaruhi ekonomi dan sumber daya manusia terhadap Indonesia. Indonesia akan semakin banyak orang yang memiliki dan cinta terhadap kemampuannya dan akan meningkatkan kemampuan dia tersebut terhadap negara. Dia akan mengeksplor kemampuan dia tersebut untuk negara, untuk sekitar, untuk dirinya sendiri. Sehingga di sini saya sangat setuju dengan tim pemerintah untuk menjalankan mosi ini. Sekian dari saya, argumen-argumen saya. Terima kasih.